Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Jacqueline Clarita Saron Uli, NIM 19237555540. Saya dari kelas 3G, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini, saya akan menceritakan tentang keadaan di desa saya, yaitu Desa Gurung Liwut. Desa Gurung Liwut merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan uniknya, desa ini menjadi pusat kegiatan perkantoran dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Secara geografis, Desa Gurung Liwut terletak pada posisi 8 derajat 42 lintang selatan sampai 8 derajat 45 lintang selatan dan 120 derajat 30 bujur timur sampai 120 derajat 34 bujur timur. Desa ini beriklim tropis dan mempunyai luas wilayah 19,37 km kubik. Sebagian besar wilayahnya berbukit atau berlereng. Sebagian lagi dataran rendah. Untuk wilayah pemukiman penduduk, wilayahnya sebagian memiliki permukiman yang rata. Secara administratif desa, Gurung Liwut memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Ratung, Dusun Beling, Dusun Mendang, dan Dusun Ara. Dengan batas wilayah administrasi desa sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Gololalong, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Satarpeot, sebelah barat berbatasan dengan Desa Golomeleng, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngambang Pas. Jumlah penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa jumlah penduduk di Desa Gurung Liwut adalah 2.215 jiwa dengan komposisinya adalah laki-laki berjumlah 1.210 jiwa dan perempuan berjumlah 1.005 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Yang berikut keadaan mata pencaharian. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa kebanyakan penduduk desa Gurung Liwut memperoleh dan memenuhi kebutuhan dari hasil pertanian. Adapun bahwa mata pencaharian penduduk desa Gurung Liwut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama petani. Secara keseluruhan, masyarakat desa Gurung Liwut berprofesi sebagai petani. Usaha yang mereka kerjakan seperti menanam tanaman kopi, cengkeh, coklat, dan padi di ladang. Selain berkebun, mereka juga mengerjakan sawah. Dalam mengelola masih bersifat sederhana, dengan menggunakan alat tradisional seadanya. Hasil pertanian mereka cukup menunjang perekonomian. Hasil pertanian dapat dipanen mulai bulan Mei sampai bulan Juli setiap tahunnya. Untuk hasil padi hanya digunakan untuk konsumsi semata. Dalam sistem usaha tani terdapat sejumlah proses kegiatan fisik dan upacara yang saling melengkapi. Artinya, keberhasilan usaha tani tidak semata-mata ditentukan oleh kegiatan-kegiatan fisik, yakni membuka ladang, mengelola, menanami, memelihara, dan memanen, tetapi juga sangat ditentukan oleh serangkaian penyelenggaraan upacara yang mengacu pada pemujaan kesuburan. Hal tersebut di atas masih sangat dipertahankan sampai sekarang. Yang kedua, mata pencahariannya sebagai pegawai negeri sipil. Desa Gurung Liwut memiliki jumlah PNS yang tergolong rendah. Rendahnya jumlah ini disebabkan oleh karena banyaknya orang memilih untuk menjadi wirausaha. Meskipun menjadi PNS bagi masyarakat desa Gurung Liwut merupakan suatu kehormatan. Selain itu, setelah seseorang berprofesi sebagai PNS, pindah ke daerah lain dan menetap, sehingga akibatnya populasi yang berprofesi serupa semakin berkurang.
Rata-rata dari semua PNS di Desa Gurung Liwut profesi sebagai guru yang mengajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Mata pencaharian yang berikut yaitu menjadi seorang peternak. Bagi masyarakat Desa Gurung Liwut, beternak tidak menjadi mata pencaharian pokok. Beternak hanya merupakan pekerjaan sampingan. Jenis ternak yang mereka pelihara diantaranya adalah babi, ayam, kerbau, dan kuda. Yang terkhusus adalah untuk babi dan ayam. Hampir dimiliki setiap rumah tangga. Kecenderungan ini terjadi karena hewan memiliki manfaat yang penting, terutama untuk menunjang upacara-upacara adat dan menandai status sosial antara pihak pemberi gadis atau anak rona dan pihak penerima gadis atau anak wina dalam sistem kekerabatan masyarakat. Sehingga membuat kedua hewan ini merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam menunjang kebudayaan. Sedangkan untuk kepentingan ekonomi, hewan-hewan dipelihara dapat dijual atau dibuat rantangan, sehingga hasil dari penjualan hewan tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti yang paling penting adalah keperluan pendidikan anak. Tidak heran kalau hewan ini hanya dipelihara masyarakat bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang berikut kita masuk dalam keadaan kebudayaan. Beberapa ritual adat yang saat ini masih dipertahankan antara lain upacara penti, upacara tenghang atau memberi makan, dan kesenian seperti danding dan caci. Masyarakat Desa Gurung Liwut percaya bahwa adanya Tuhan Mori Kraeng yang bersifat transenden, sakral, dan sebagai sang pemilik kehidupan. Ungkapan-ungkapan ini merupakan kunci di mana selalu dituangkan dalam setiap ritus adat. Di samping kepercayaan tersebut, masyarakat Desa Gurung Liwut juga percaya akan leluhur yang telah meninggal, di mana leluhur dipercayai sebagai perantara doa dan mereka dianggap sepaling dekat dengan Tuhan Mori Kraeng. Ritual adat sering dilakukan untuk menghormati para leluhur, seperti pada acara penti atau syukuran permanen, acara pemanfaatan rumah adat, dan acara lainnya. Itu tadi adalah profil singkat dari salah satu desa di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Desa Gurung Liwut. Sekian dan terima kasih.